Ya, keluargaku, berjumpa kembali dalam ibadah raya GPI Kedu Ungaran tanggal 26 Juli 2020. Sebelum kita beribadah bersama, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan Juli. Ini semuanya oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa melewati setengah tahun lebih. Kita menikmati tahun 2020 sudah sampai di bulan yang ke-7. Semuanya sekali lagi oleh karena kebaikan Tuhan. Nah, pagi hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Yosef. Jadi biarlah kita bisa mendengarkan dan menjadi berkat bagi kita. Beberapa kegiatan sudah dilakukan di gereja, yaitu diantaranya PKMB, kemudian sekolah minggu remaja, juga kelas persiapan baptisan, ataupun latihan musik. Ini menjadi perhatian bagi kita. Sedangkan untuk ibadah dan doa Rabu maupun sekolah minggu untuk kelas anak dari Indria sampai Madya masih dilaksanakan secara online. Kita juga patut bersyukur keluargaku karena SIL serentak yang diadakan oleh GGBI sudah berlangsung dengan baik. Anak-anak kita sudah mengikutinya. Terima kasih untuk orang tua maupun anak-anakku yang sudah dengan tekun setia mengikuti acara SIL ini. Kiranya ini menjadi pengalaman yang sedikit berbeda karena kita melakukan SIL bersama dengan anak-anak di gereja baptis yang lainnya dan secara online juga. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti akan kami tuliskan di buletin yang akan dibagikan oleh petugas. Akhirnya selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi keluargaku, bersyukur karena kita masih bisa beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing dan hari ini kita akan mengadakan ibadah kita di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersuka karena Dia Allah yang luar biasa bagi kita dan kita mau percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Sebuah nyanyian, ku nyanyi haleluya kita akan nyanyikan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapakku
Bapakku datang, kita akan nyanyikan sekali lagi. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ku mau menyanyi Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Dialah Bapa kami, sungguh kami bersyukur karena Kau Allah yang sungguh hebat di dalam hidup kami. Kau Allah yang sungguh hebat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami, dan bagi dunia ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan pada pagi hari ini ketika kami masih beroleh kesempatan untuk bisa beribadah kepadamu. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kau berkenan atas puji-pujian kami, dan bila kami juga boleh mendengarkan firman-Mu untuk mengetahui apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Allah kita Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sangat ajaib, Allah yang melakukan segalanya untuk melindungi kita, melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita mau bersukacita dengan satu nyanyian, Hatiku Percaya. Kita mempercayai bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur bagi kita.
dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Allah kita Allah yang setia, yang selalu menyediakan segala yang kita butuhkan, yang selalu memberikan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Saat ini kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-41. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-41. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu nyanyian pujian nomor 246. Ku percaya pada Yesus. Hanya pada Yesus kita bisa percaya dan firman-Nya yang kekal yang menjadi sandaran kita. Yesus, Yesus, ku
Shalom keluargaku, jumpa kembali meskipun menggunakan jaringan, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Minggu yang lalu Pendeta Yu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Kita sudah belajar bersama-sama tentang peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes ada 7 tanda yang dicatat dengan sangat baik. Tanda yang pertama kita sudah belajar di perkawinan Kana, Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Tanda yang kedua ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, anak pegawai istana yang sakit. Tanda yang ketiga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit di pasal yang kelima. Tanda yang keempat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan tanda yang kelima ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, di pasal yang ke-9 ini merupakan tanda yang ke-6 yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, membuat mata orang buta sejak lahir melek atau dapat melihat. Dan nanti di pasal yang ke-11 ada tanda yang ke-7 ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, tanda-tanda yang dicatat dengan sangat baik di dalam Injil Yohanes ini bertujuan supaya setiap pembaca, setiap kita yang membaca itu bisa melihat keilahian Tuhan Yesus, bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa melakukan tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Nah, minggu ini atau pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar kembali di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 sampai yang ke-41. Kita akan belajar percakapan antara orang buta, orang yang tadinya buta, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus akhirnya bisa melihat kembali, dan dengan percakapan dengan orang Yahudi. Ketika orang buta itu bertemu dengan Tuhan Yesus, disembuhkan, kemudian orang-orang membawa orang buta tersebut kepada orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi, dan di situ terjadi percakapan mengenai bagaimana orang yang buta sejak lahir bisa sembuh, bisa melihat. Nah, di ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara, lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Ayat yang ke-14, adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah percakapan itu, nanti di pasal 9 ayat 16 sampai yang ke-41, di tengah percakapan tersebut, orang-orang Yahudi menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah orang berdosa. Tuhan Yesus tidak memelihara hari Sabat karena melakukan mujizat di hari Sabat. Dan menurut orang Yahudi, Tuhan Yesus berdosa. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, karena di ayat yang ke-16 sampai yang ke-41 nanti kita akan melihat ada 2 orang yang melihat mujizat tapi memiliki respon yang berbeda. Orang yang pertama adalah orang buta. Orang buta melihat dan mengalaminya sendiri bahwa Tuhan Yesus menyembuhkannya dari kebutaannya sejak lahir. Dan orang buta itu meresponi bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah ketika orang-orang Yahudi menanyakan kepadanya, siapakah Tuhan Yesus menurutmu? Di ayat yang ke-17. Lalu kata mereka kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Seorang nabi di sini konteks pada waktu itu, nabi adalah seorang yang diutus Allah, orang yang membawa pesan Allah, orang yang datangnya dari Allah. Dengan kata lain, bahwa Yesus adalah orang benar. Orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus mengakui bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah. Tuhan Yesus adalah orang yang dapat melakukan mujizat kepada dirinya
ketika dia mengalami kebutaan sejak lahir yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Dan orang buta menganggap bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah atau seorang nabi. Tapi orang-orang Yahudi menganggap bahwa Yesus adalah orang berdosa. Di ayat yang ke-16, maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Di situ dikatakan orang Farisi. Kemudian di ayat 24, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Orang Yahudi sangat menekankan bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang berdosa karena tidak memelihara hari Sabat. Di hari Sabat, Tuhan Yesus dianggap tidak menghormati Allah Bapa karena melakukan mujizat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat latar belakang dari segi pendidikan, dari segi pengenalan akan Taurat, dari segi pengenalan akan nubuatan tentang Mesias, seharusnya orang Yahudi inilah yang seharusnya mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah utusan Allah, Yesus datangnya dari Allah. Tapi justru malah orang buta ini, orang buta yang notabene mungkin tidak bisa membaca, tidak bisa mempelajari secara langsung Taurat karena dia buta sejak kecil, sejak lahir bahkan. Tapi orang Yahudi, orang-orang Farisi, seharusnya mereka mempelajari Taurat, mereka mempelajari tentang kitab Perjanjian Lama yang berisi tentang nubuatan Mesias, tentang nubuatan kedatangan Yesus yang mampu menyelamatkan manusia. Nah, dari segi sumber, seharusnya orang-orang Yahudi memiliki sumber yang sangat akurat, memiliki sumber yang sangat lengkap ketika mereka mempelajari kitab Taurat. Tapi mereka gagal paham, mereka gagal fokus, mereka tidak mempercayai bahwa Yesus datang dari Allah karena Tuhan Yesus melakukan mujizat di hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara, respon yang dimiliki oleh orang buta itu yang harusnya kita teladani. Meskipun orang buta tadi tidak bisa mempelajari dengan detail, dengan secara baik hukum-hukum Taurat atau kitab-kitab Perjanjian Lama, tapi ketika orang buta itu melihat tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, orang buta itu meyakini bahwa Yesus datang dari Allah. Bahkan di ayat yang ke-35, mulai dari 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawab orang buta itu, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Kemudian ayat yang ke-38, katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Nah, respon yang dimiliki oleh orang buta sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang buta itu harus percaya kepada Mesias, kepada utusan Allah, kepada anak Allah yang dijanjikan, orang buta itu meresponi dengan mengakui dan percaya. Di ayat yang ke-38 dijelaskan, aku percaya Tuhan. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, mereka malah menolak Tuhan Yesus, mereka malah menolak keberadaan Tuhan Yesus, bahkan mereka nanti di pasal-pasal selanjutnya mereka merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus, dianggap sebagai Tuhan Yesus pengajar yang sesat. Perenungan yang bisa kita ambil adalah ketika kita mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus Juru Selamat, mari kita meresponi dengan benar. Mari meresponi seperti orang buta itu, percaya dengan sungguh
Yesus adalah anak Allah yang dijanjikan di dalam kitab Perjanjian Lama yang akan menyelamatkan manusia, dan terbukti ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib itu adalah penggenapan nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, bagaimana kita meresponinya tergantung di dalam pribadi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah melihat karya Tuhan yang luar biasa, kita sudah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang mampu melakukan mujizat-mujizat atau tanda-tanda. Jangan sampai kita gagal paham, seperti di pasal 2, kita terlalu fokus kepada tanda, kita mengejar tanda-tanda tanpa mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Atau kita juga gagal fokus seperti orang-orang Yahudi, ketika Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya melalui tanda-tanda yang dilakukannya, tapi kita tidak terbuka, kita tidak mau melihat bahwa itu karya Allah yang luar biasa. Nah, tergantung bagaimana kita meresponinya. Apakah kita mau meyakini, meresponi dengan benar seperti orang buta, mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, atau kita menolak keselamatan daripada Tuhan, kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tergantung dari diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Yosef Wareh, dan kita mau meresponi firman Tuhan itu dengan tetap percaya dan patuh kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu nyanyian pujian nomor 247, Percaya Patuh. Beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh.